Halo teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini kita coba bahas Linknet ya, PT Linknet Tbk atau kode sahamnya LINK. Jadi ini lumayan rame ya, kemarin sempat ada berita mau diakuisisi, cuman terus batal, habis itu diakuisisi, tapi akhirnya berita itu ditepis ya, menyatakan bahwa berita itu tidak benar. Jadi memang di pasar modal ini banyak banget hal-hal seperti itu ya. Jadi lagi turun nih sahamnya, terus tiba-tiba ada berita akuisisi, jadinya naik lagi sahamnya. Kalau dulu bahkan lebih hebat lagi ya, dulu bahkan dibilang mau dibeli sama Warren Buffett atau George Soros mau masuk sahamnya. Itu udah biasa banget lah di pasar modal. Jadi buat teman-teman kalau misalnya dengar suatu berita gitu ya, jangan tiba-tiba latah langsung beli sahamnya padahal udah naik lumayan banyak gitu ya, apalagi udah auto reject kanan, otomatis resiko sahamnya ya otomatis ya lebih tinggi gitu kan. Nah, kita akan bahas Linknet Tbk ya, kode sahamnya Link, akan kita bahas nih seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya saya sih nggak terlalu memperhatikan sentimen market seperti apa. Kira-kira nih akuisisi bakal beneran terjadi apa enggak. Kira-kira siapa yang beli gitu kan. Nah, daripada kita pusing-pusing gitu ya berspekulasi terhadap hal seperti itu, nah mendingan kita coba aja ya. Langsung lihat kira-kira perusahaannya ini bener nggak sih bagus ya kan. Apakah memang layak untuk diakuisisi atau tidak. Nah, jadi kita bakal lihat dari websitenya linknet.co.id. Nah, ini dia group structure dari Linknet. Jadi di bawahnya Linknet nih ada apa aja. Ini kita bisa lihat nih, ada First Media Television ya, First Media Television. Ini udah didirikan pada tahun 2008 bekerja sama dengan perseroan dalam menyelenggarakan layanan televisi. Ya, ini pertama yang paling kiri. Lalu juga ada BIK ya, PT Indonesia Media Televisi. Ini didirikan pada tahun 2007, menjalankan kegiatan usahanya di bidang jasa penyiaran televisi berlangganan melalui satelit ya, melalui satelit. Lalu ada iSolution dan juga Linknet Global Solution. Ini sekilas tentang struktur Linknet seperti ini, dan kita bakal lihat dari annual report tahun 2019 bahwa perseroan ini punya yang namanya home cable. Nah, home cable ini ada 84 kanal kualitas HD ya. Lalu ada satu kanal kualitas 4K atau UHD. Nah, lalu 120 kanal kualitas SD. Dan ya kalau di total sekitar 205 kanal lah untuk program home cable-nya si Linknet ini. Lalu juga ada Fastnet ya di bawahnya. Nah, ini katanya sih pelayanan internet super cepat. Nah, ini saya zoom sedikit ya. Pelayanan internet super cepat untuk para netizen yang membutuhkan koneksi tanpa batas dalam ya mengakses, mengunduh dan mengunggah. Ya, jadi para netizen yang mungkin suka nonton YouTube gitu kan ya, tentu perlu kecepatan internet yang cukup bagus ya supaya nggak buffer gitu kan. Nah, lalu juga ada First Media Business. Nah, ini punya 2481 subscriber di wilayah DKI Jakarta. Jadi layanan First Media Business ini katanya ya merupakan mitra terbaik bagi seluruh korporasi. Selain itu Linknet juga punya fiber optik sepanjang 14.517 km. Lalu koaksial kabel ini 15.738 km. Nah, untuk home pass itu bisa mencapai 2,47 juta ya rumah. Jadi udah gede banget nih ya, luas banget. Dan kalau misalnya kita lihat dari sini nih, ini dia dari indikatornya ya, pelanggan home cable itu kecenderungannya selalu mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2019 dari 551.000 menjadi 645.000. Nah, untuk pelanggan Fastnet sendiri juga meningkat dari 570.000 menjadi 668.000 di akhir tahun 2019. Sementara untuk pelanggan Datacom juga cenderung naik ya, dari 2090 menjadi 2481. Untuk fiber optic cable terus-menerus dilakukan yang namanya ekspansi dari 11.723 km
ini menjadi 14.517 km. Untuk koaksial kabel juga ekspansi juga, tapi tidak secepat fiber optik. Karena memang di zaman sekarang fiber optik ini lebih banyak dicari ya. Dan untuk home pass sendiri juga meningkat sekitar 20% dalam waktu 20 tahun ya. 2 tahun dalam waktu 2 tahun. Dari 2017 meningkat menjadi 2,47 juta home pass. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini sebenarnya LinkNet ini lagi fase bertumbuh ya. Lagi fase ekspansi dan juga jumlah pelanggannya bertambah terus. Jadi sebenarnya perusahaan ini cukup bagus dalam segi indikator-indikator yang kita bahas barusan. Nah, cuman kita bakal lihat kira-kira kinerja keuangannya seperti apa. Kita bakal lihat melalui Stockbit. Kita akan melihat financials-nya terlebih dahulu dari sisi annualnya. Jadi ini udah dirangkum sama Stockbit dan saya asumsikan data-data yang ada di sini ini benar ya. Nah, ini dia. Dari total pendapatannya dari 2014 ke 2019 ini cenderung mengalami kenaikan ya, dari 2,1 triliun menjadi 3,7 triliun. Ini bagus banget ya karena bertumbuh seperti ini. Lalu juga kita bakal lihat dari laba bersihnya. Dari 558 miliar di tahun 2014 itu sempat mengalami kenaikan sampai 1 triliun di tahun 2017. Nah, cuman tahun 2018 dan tahun 2019 ini lebih rendah daripada 2017. Nah, cuman kalau misalnya kita mau lihat secara year on year-nya, di tahun 2019 ini justru mengalami kenaikan ya, dari 789 miliar menjadi 895 miliar. Lalu kita akan melihat dari quarterly-nya yang di tahun 2020 ini seperti apa ya kan. Nah, di tahun 2020 total pendapatannya 971 miliar di kuartal 2 2020. Ini membaik dibandingkan dengan kuartal pertama 2020 dan juga kuartal kedua 2019. Ya, jadi udah hampir mencapai 1 triliun. Lalu untuk labanya juga bagus ya, walaupun memang lebih rendah daripada kuartal 1 dan kuartal 2 2019. Nah, jadi kuartal 2 2020 ini labanya itu 259 miliar. Jadi cukup meningkat ya dibandingkan dengan kuartal pertama 2020. Lalu kita akan melihat dari key stat-nya. Nah, dari key stat-nya ini kita pengen lihat harga dari si LinkNet ini mahal atau murah. Untuk dari current PE ratio-nya kita bakal lihat. Nah, ini ya, dari current PE ratio-nya terlihat bahwa kita tarik 5 tahun lah, kita lihat secara histori harga LinkNet ini dulu lebih suka diperdagangkan di PE ratio yang cukup premium ya, di kisaran 20, lalu sempat turun lagi ke 15 dan sekarang udah single digit ya, jadi kisaran 7 sampai 8. Nah, kalau misalnya dilihat seperti ini, saham LinkNet ini udah murah banget karena udah jauh di bawah rata-rata PE ratio di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi price to book value ratio, harga sahamnya ini seperti apa? Kita kembali tarik lagi 5 tahun. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, harga saham LinkNet sekarang juga udah murah banget. Jadi kalau misalnya ada berita akuisisi atau apa ya, orang cenderung pengen masuk gitu karena ngelihat harganya secara PE dan secara PBV itu udah murah. Padahal dulu sempat di PBV 4 bahkan di PBV 3. Ya nggak usah jauh-jauh lah sampai ke PBV 4 ya kan. Ke PBV 2 sampai 2,5 aja udah lumayan kenaikannya. Nah, lalu kita akan melihat dari sisi solvency rasionya. Nah, ini dia. Current rasionya 0,6. Ini yang mungkin membuat kita menjadi ragu-ragu gitu ya, karena current rasio kalau bisa di atas 1 kali. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari 5 tahun terakhir, dulu sempat stabil di atas 1 kali, cuman mulai turun ya, mencapai 0,6 kali. Lalu kita akan melihat lagi dari sisi DER-nya, debt to equity ratio 0,3 ya. Ini masih sehat dan kemungkinan tidak akan mengalami kesulitan keuangan. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat dari trennya, debt to equity rasionya si Link ini makin lama makin jelek nih. Dari yang mendekati 0 sekarang udah 0,3. Nah, takutnya ke depan bakal terus naik ya, sehingga neracanya makin lama makin jelek.
Lalu apakah perusahaan ini membagikan dividen? Ya, terakhir bagi dividen 18 Juni 2020 itu nilainya 179 ya. Itu dividen yieldnya 8%. Menurut saya cukup menarik. Cuman kita bakal lihat nih kira-kira secara histori rajin nggak perusahaan ini membagikan dividen. Kita tarik 5 tahun, 10 tahun lah, 10 tahun ya, 5 tahun. Nah ini cukup rajin ya dalam membagikan dividen. 2016 bagi dividen, 17, 18, 19, tahun 2020 juga bagi dividen. Jadi sebagai pengaman aja lah, kalau misalnya kita beli di harga saham 2240 terus dia bagi dividen 178, ya udah berarti dividen yieldnya sekitar 8%. Jadi kalau misalnya kita ambil kesimpulan, bisnisnya LinkNet ini sebenarnya cukup menarik ya. Dari yang tadi ada internet, lalu ada TV, dan juga tarik ke fiber optik, dan juga home pass-nya cukup besar. Dan sekarang harga sahamnya juga cenderung murah ya. Dari PE ratio cuma 7,79, dan dari sisi price to book value ratio juga lagi di posisi bawah. Jadi buat teman-teman, apakah pede dengan bisnisnya LinkNet kedepannya seperti apa? Saya rasa bisnisnya akan tetap dipakai ya. Yang namanya internet sekarang udah jadi kebutuhan pokok sehari-hari nih buat orang-orang, terutama para netizen ya. Jadi silahkan melakukan pekerjaan rumahnya lebih dalam lagi. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.